Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta dengan tema Kamulah Surat Kristus yang Terbuka. Dari surat 2 Korintus 3 ayat 1-11. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah kita saat ini dipimpin Pendeta Lucia Toisuta P5. Rasul Paulus di tengah tantangan pelayanan yang dialaminya tetap bersemangat dan tidak goyah, tekun memberitakan Injil Yesus Kristus. Bagi Paulus, surat pujian mereka satu-satunya adalah perubahan sifat dan hidup jemaat Korintus serta kesetiaan mereka kepada Injil. Tidak cukup tertulis di dalam hati saja, tetapi dapat dibaca secara terbuka oleh semua orang yang menyaksikannya. Semuanya itu terjadi karena karya Roh Kudus. Sebagai surat Kristus yang terbuka, kita harus mencerminkan kasih Kristus yang mau mengampuni dan menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghadap kekudusan hadirat Tuhan dengan menyatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, hidup kami diwarnai dengan berbagai perkara, tawa, tangis, kelimpahan, kekurangan, kebahagiaan, kesengsaraan. Hari-hari kami berlalu dalam kendali Tuhan yang merencanakan hal yang baik bagi kami dan menghendaki agar kami hidup dalam kasih-Mu yang besar dengan tetap taat dan setia. Namun seringkali kami melupakan Engkau dan melakukan apa yang tidak berkenan bagi-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan arahkan kami terus untuk hidup dalam perbaharuan Roh Kudus. Ya Tuhan, arahkanlah hidup kami agar semakin mampu meneruskan teladan Yesus Kristus yang sudah berkorban demi keselamatan kami. Kiranya hidup yang kami jalani saat ini dan seterusnya adalah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darah-Nya, anak domba ada kuasa dalam darah-Nya, para anak
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah, roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan
diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus, "Kamulah surat Kristus yang terbuka." Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan ketika hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang dilayaninya? Kelangsungan pelayanan Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus selama 1,5 tahun itu berlangsung dan tidak berjalan dengan mulus. Ada tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Bahkan di Korintus ada rasul yang menyesatkan orang percaya. Ketika Rasul Paulus melakukan yang terbaik, bahkan ketika dia hadapi isu-isu dalam pelayanan, bagaimana ada sebagian jemaat dengan pengaruh orang lain sangsikan kerasulan Paulus mengenai kualitas pelayanan Rasul Paulus. Tetapi bagaimana Rasul Paulus menegaskan tentang bagaimana dirinya, apa tujuan pelayanannya, bagaimana motivasi pelayanan yang ada. Itu jelas dari apa yang diungkapkan Rasul Paulus, baik dari pembacaan kita pada saat ini, bahkan juga pada bagian-bagian lainnya. Seperti misalnya bisa kita baca pada 2 Korintus 10 ayat 12 dan seterusnya, bagaimana Paulus menyampaikan siapa dia dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus menegaskan tentang rasul palsu. Bahwa kalau kita perhatikan pasal 3 ayat 4 sampai 6 di sini, bagaimana mereka yang sombong rohani, mereka yang tidak andalkan Tuhan, apa yang disampaikan tidak sepenuhnya seperti apa yang Tuhan perintahkan, tetapi apa yang disampaikan lebih kepada bagaimana menyenangkan pendengar yang ada. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia mau menyatakan dalam pelayanan yang sudah dia wujudkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan berhadapan dengan rasul palsu dan orang-orang yang meragukan kualitas kerasulannya. Paulus mau menyatakan bahwa dia tidak merasa perlu untuk minta pujian dari siapapun.
Dan pada ayat kedua pembacaan kita dikatakan bahwa jemaat adalah surat pujiannya. Keberadaan jemaat adalah bukti bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang mencintai jemaatnya. Kelangsungan pelayanan yang dia lakukan murni untuk pemberitaan Injil Allah. Tidak memperhitungkan dirinya, tetapi bagaimana Rasul Paulus bukan dia hanya korbankan hartanya, tapi juga dirinya. Dan itu juga yang kita bisa lihat dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan seterusnya dari pasal 3 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Rasul Paulus katakan, kamulah surat Kristus yang terbuka. Apa yang kita pahami di sini? Bahwa sebagai pengikut Kristus, keberadaan jemaat sebagai surat yang terbuka berarti yang dapat dibaca, yang dapat dikenal oleh semua orang. Melalui kehidupan jemaat, bagaimana orang lain dapat melihat Kristus ada di dalam jemaat. Dan saudara-saudara, oleh karena itu, ya tentunya kepada jemaat yang ada di Korintus, dan juga kepada kita pada saat ini. Kalau Rasul Paulus menegaskan, kamulah surat Kristus yang terbuka, jelas mengingatkan kita, kehadiran kita, dari apa yang Rasul Paulus sudah lakukan, laksanakan, hasilkan. Jelas Rasul Paulus katakan ini bukan karena kemampuan dirinya. Dia menyadari sepenuhnya sehingga dia tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan diri. Tetapi Paulus mau tegaskan semuanya oleh karena Roh yang bekerja di dalamnya. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk memegahkan dirinya, menyombongkan dirinya, berbeda dengan rasul palsu yang ada. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana Paulus menegaskan kamulah surat Kristus yang terbuka. Jadi mau ingatkan umat Tuhan pada waktu itu, bahkan semua kita, jangan kita sembarangan. Jangan kita menjadi pengikut Tuhan yang sembrono, menjalankan kekristenan kita. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya, bahwa kita ada, kita hadirkan diri, mempertaruhkan nama Kristus. Oleh karena itu bagaimana sikap, bagaimana tutur kata kita, bagaimana perilaku kita sehari-hari. Nah, ini akan terlihat jelas dari apa yang dapat kita wujudkan sebagai surat Kristus yang terbuka. Orang bisa melihatnya, orang bisa membacanya secara langsung. Dan sesuai dengan pembacaan kita pada ayat 3 ditegaskan lebih lanjut, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ini terwujud bukan sesuatu yang ada kemudian hilang, tetapi akan punya sifat yang tetap. Dia menetap dan tidak bisa terhapus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, penegasan Rasul Paulus ini bahwa bagaimana selaksana surat yang dapat dilihat, yang dapat dibaca,
tulisan yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang, bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ini perlu kita sadari sepenuhnya, sehingga kehadiran kita ini adalah kehadiran yang memberi makna sesungguhnya. Rasul Paulus dalam kesungguhan pelayanan, sedemikian dia bersungguh-sungguh, sedemikian dia tekun, tetapi toh masih banyak tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Nah, ini mengingatkan kita bagaimana kita hadir, kita melaksanakan tanggung jawab kita yang dikatakan sebagai surat Kristus yang terbuka. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, apapun yang boleh kita saksikan, biarlah merupakan sesuatu yang dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi ini merupakan satu tanggung jawab yang besar dalam segala apa yang harus kita wujudkan di tengah-tengah kehadiran kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Rasul Paulus menegaskan semuanya dimungkinkan oleh karena Roh Allah yang kudus. Sampai saat ini pun Roh Kudus tetap bekerja, membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita untuk dapat mewujudkan satu kehidupan yang dibaharui. Dan biarlah terus menerus dibaharui sehingga menjadi surat Kristus yang tetap terbuka dan semakin memuliakan Tuhan. Bahwa teladan Kristus menjadi pegangan utama bagi kita. Dia yang sudah mengorbankan diri, dia yang tidak memperhitungkan, bahkan dia yang menyangkal dirinya demi keselamatan manusia. Itu yang kita teruskan. Dan Rasul Paulus juga dalam teladan pelayanannya mengingatkan kita harus menyadari bahwa Allah lah yang bekerja di dalam Roh Kudus oleh karena kasih Tuhan Yesus. Dia yang memampukan kita untuk melayani. Sampai saat ini dan seterusnya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, pesan penting dari firman Allah, kalau dikatakan kamu surat Kristus yang terbuka. Sebagaimana apa yang ditegaskan di sini, pertama-tama, jangan kita pernah menyombongkan diri. Jangan kita merasa karena kita mampu, kita menjadi tinggi hati. Selanjutnya mengingatkan kita, kalau toh kita juga merasa tidak sanggup, ya jangan kita pernah mundur dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selanjutnya mengingatkan kita, jangan kita pernah kultuskan orang, menganggap orang dengan segala kelebihannya yang bersangkutan dengan segala bentuk pelayanan yang ada, karena dia punya kemampuan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menyadari sepenuhnya di balik semuanya itu Roh Allah yang bekerja. Kemudian mengingatkan kita juga, jangan kita pernah rendahkan orang karena dia kurang mampu. Tetapi mari secara bersama-sama kita boleh saling mengisi dan kita boleh mengikat dalam satu kasih, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kalau dikatakan kamulah surat Kristus yang terbuka, melanjutkan dari apa yang Yesus sudah tegaskan, kamu adalah garam dan terang dunia. Sampai pada saat itu pun, sampai saat ini pun, tugas kita tetap sama dalam kehadiran kita dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita lakukan. Biarlah Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan kita, dan Kristus semakin nyata di mata dunia ini, dan segala kemuliaan hanya
bagi Allah dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dalam sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur menikmati karya kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kami tentang bagaimana Kristus yang sudah berkarya di dalam kami dengan kasih yang agung, dan Roh Kudus yang terus memimpin kami pada sepanjang keberadaan kami. Tuhan, mampukan kami untuk benar dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari bahwa berbicara tentang surat Kristus yang terbuka berarti berbicara tentang bagaimana sikap hati kami terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana sikap hati kami dalam kehadiran sebagai surat Kristus yang terbuka bisa dilihat oleh orang sekitar kami, bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di dekat kami, dan yang juga kami jumpai, bahkan sesuatu yang bisa diteruskan, bisa diterima, bahkan bisa diteladani. Untuk itu Tuhan, kami yang ada dalam keterbatasan,
kami mau serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan memohon pertolongan Tuhan menaungi kami, pakai kami menjadi alat di dalam tangan kasih karunia Allah. Bahwa kami mampu menjaga hati kami dan kami dapat menampilkan diri kami sebagai surat Kristus yang terbuka. Bahwa kami dekat dengan Tuhan, lakukan kebenaran firman Allah, wujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai milik Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tolong kami Tuhan dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Allah yang kudus. Dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan itulah kami hadirkan diri kami bagi orang-orang sekitar kami. Kami pun serahkan kehidupan semua orang yang tetap membutuhkan Tuhan. Dengan berbagai kondisi, dengan berbagai bentuk penyerahan diri. Bagi yang ada dalam keterpurukan hidup, Tuhan sendiri akan terus menaungi dan tetap memberkati. Bagi yang ada dalam berbagai pergumulan persoalan kehidupan, yang mengalami musibah baik karena bencana alam, bahkan musibah-musibah lainnya, Tuhan melihat dan ulurkan tangan. Mereka yang ada dalam kondisi yang benar-benar menekan kehidupan mereka, biarlah mereka tidak berputus asa, tapi tetap andalkan Tuhan dan berserah diri penuh kepada Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Bahkan yang sakit menahun, Tuhan akan terus topang, berikan kekuatan untuk terus berharap dan tidak menjadi putus asa. Bagi yang bergumul dengan berbagai persoalan, bahkan berduka cita oleh karena kepergian orang-orang terkasih, Tuhan yang akan hiburkan. Dan bagi kondisi-kondisi lainnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi gereja Tuhan, dalam setiap kehadiran melakukan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Sebagai surat Kristus yang terbuka, kami juga boleh disatukan dalam kesatuan iman, memuliakan Tuhan sebagai gereja, dan Tuhan sendiri akan menopang semua kami. Pelayanan gereja Tuhan, di mana-mana tempat diberkati Tuhan. Dalam jajaran pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kehadiran pelayanan GPIB, fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan berkati bersama dengan badan pelaksana lainnya dan semua unit misioner yang ada. Jikalau pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 tertunda pada tahun yang akan datang, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai, memberkati fungsionaris Majelis Sinode dengan apa yang terus dipersiapkan bersama dengan panitia materi, bersama dengan panitia pelaksana yang ada di lingkup musyawarah pelayanan GPIB di Jawa Timur ini. Tuhan memberkati. Dan segala upaya-upaya yang ada, pendekatan pada pemerintah setempat, Tuhan juga memberkati. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa bagi kehadiran pelayanan GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Berkat kasih karunia Allah menyertai setiap kami, khususnya para pelayan Tuhan, para pendeta dan keluarga, penatua, diaken dan keluarga masing-masing, semua unit misioner, baik dari unsur Pelkat. Secara khusus pada hari ini, pelaksanaan peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum lanjut usia. Tuhan memberkati akan tugas pelayanan dari unsur Pelkat periode 2020-2022 dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan tengah-tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19. Kami meyakini dengan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, tugas baru yang diemban ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas selanjutnya baik komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat, dan semua warga jemaat dalam seluruh keberadaan jemaat, Tuhan memberkati.
menyangkut kelangsungan pekerjaan, upaya mencari pekerjaan dan mendambakan satu pekerjaan yang tetap yang Tuhan karuniakan, Tuhan akan sediakan bagi segenap umat yang terus-menerus berserah diri penuh kepada Allah. Menyangkut kelangsungan pendidikan baik sekolah maupun kuliah, Tuhan juga campur tangan bagi kami anak-anak kekasih anggota keluarga, Tuhan terus menaungi. Menyangkut kelangsungan tanggung jawab di tengah usaha yang ditekuni dan juga hal-hal lainnya, berkat kasih karunia menyertai. Para orang tua yang telah lanjut usia, Tuhan juga memberkati dengan segala keberadaan mereka. Bahkan semua kami, dalam setiap keberadaan kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa, semua aparatur negara, Tuhan juga campur tangan dan setiap milik Allah. Di tengah bangsa dan negara tercinta, kasih karunia Allah menyertai. Memberkati juga kondisi kami yang belum pulih sepenuhnya oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah sebagai warga masyarakat kami mampu terus-menerus jalankan protokol kesehatan, meningkatkan imunitas, dan Tuhan, Kau tahu kerinduan kami bersama untuk boleh beribadah secara langsung di gedung-gedung ibadah yang ada. Kami tetap mohon pertolongan Tuhan, bahwa kondisi menjadi semakin lebih baik dan pertolongan Tuhan terus kami alami. Terima kasih, kami mau berdoa bagi para pelayan yang juga boleh mewujudkan pelayanan kesaksian pada saat ini. Tuhan memberkati baik organis, pemandu lagu, anggota majelis jemaat bertugas, bahkan saudara-saudara kekasih kami dari tim multimedia. Tuhan juga memberkati dengan segala apa yang dapat mereka persembahkan. Tuhan akan menilik, menaungi dan menopang kebersamaan kami melayani Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia,
Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah pemberian kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk mempersembahkan diri kami demi ibadah yang sejati dalam hidup sehari-hari. Engkau telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah syukur hati kami. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kami sampaikan warta jemaat Minggu tanggal 22 November 2020, Perkawinan Kudus. Pemberkatan perkawinan kudus, Saudara Vijay Indah Putra Purba dari GKI Jemaat Sepanjang dengan Saudari Putri Fremilia Muli dari sektor Galilea. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Sedangkan bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dihadiri oleh Majelis Sektor Galilea. Jika ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan ini, dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 5 Desember 2020. Atestasi masuk. 1. Yance Y. Kalibonso asal gereja GPIB Jemaat Peniel Surabaya. Sedangkan alamat sekarang Godekan RT 3 RW 3 Tulangan Sektor Immanuel. Yang kedua, Sepah Haluruk berasal dari gereja GPM Jemaat Kandar. Alamat sekarang Perumahan Pondok Sidokari Indah, Blok A2, nomor 8, termasuk sektor Maranatha. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam kerja layanan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun, Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun perkelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 November 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang sudah diberikan. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Ibu Pendeta Lucia Tesuta P5, dan kepada semua pelayan yang bertugas. Demikian
warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Pemilik persekutuan, memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Allah bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.